Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pengolahan filet ikan kerapu beku berdasarkan review dari jurnal yang berjudul Pengolahan Filet Ikan Kerapu Beku di PT Bintan Intan Gemilang, Kepulauan Riau. Penelitian ini dilakukan berdasarkan observasi langsung terhadap proses pengolahan filet ikan kerapu di PT Bintan Intan Gemilang, Kepulauan Riau pada bulan November 2020 hingga Januari 2021, mulai dari tahap penerimaan bahan baku hingga tahap pengangkutan. Adapun tahapan proses pengolahan filet ikan kerapu beku, yang pertama yakni penerimaan bahan baku. Ikan kerapu diterima dari kapal nelayan dalam keadaan segar yang dikemas dalam cold box, lalu diberi label menggunakan kartu berbahan plastik. Informasi pada label meliputi data nama supplier, alamat dan tanggal pemanenan, tanggal transaksi penerimaan ikan, dan jumlah pasokan. Tahap 2 yakni sortasi. Ikan kerapu dipindahkan ke dalam keranjang tanpa es agar saat penimbangan didapatkan murni berat ikan. Penerapan rantai dingin tetap dijaga selama proses sortasi pada suhu kurang dari 4,4 derajat Celcius. Sortasi bertujuan untuk mendapatkan mutu dan jenis ikan yang sesuai serta bebas dari kontaminan bakteri patogen. Hasil sortasi akan didapatkan beberapa grade, yakni grade A, grade B, grade BB per A, dan reject. Grade A dengan kriteria ikan dalam keadaan utuh, warna bersih dan jernih, sisik dan insang utuh, mata terang, jernih, menonjol dan cembung, tekstur ikan padat dan elastis. Grade B dengan kriteria tubuh ikan cacat sedikit, sisik atau kulit sedikit terkelupas, dan mata keabu-abuan. Grade BB per A, tubuh ikan banyak cacat, tekstur daging lembek, warna kulit kekuningan tapi masih dapat dikonsumsi. Adapun kriteria reject, yakni aroma ikan agak membusuk dan tidak layak dikonsumsi. Tahap ketiga yakni penimbangan tahap 1. Dilakukan sebagai kontrol dari hasil penimbangan pembelian. Timbangan yang digunakan dikalibrasi setiap 2 jam penggunaan dan diperiksa keakuratannya oleh bagian QC. Ikan ditimbang menggunakan wadah keranjang plastik dengan bobot 50 kg per penimbangan. Tahap keempat yakni penyisikan. Dilakukan menggunakan alat pengorok ikan berbahan baja stainless steel. Proses penyisikan harus dilakukan dengan cepat, cermat, dan bersih. Sisik ikan yang masih menempel pada tubuh ikan dapat mempengaruhi kualitas ikan karena akan menjadi tempat pertumbuhan mikroba pembusuk. Tahap kelima yakni pencucian tahap 1. Dilakukan dengan air bersih dan dingin yang ditambah es curai untuk menghilangkan kotoran-kotoran pada tubuh ikan setelah disisik. Pada pencucian tahap 1 ini ditambahkan larutan klorin dengan konsentrasi 10 ppm untuk menghancurkan mikroba pembusuk. Tahap ke-6 yakni tahap pencucian tahap 2 atau pembilasan. Dilakukan menggunakan air bersih standar minum yang ditambah es curai dan larutan klorin konsentrasi 50 ppm dalam bak pencucian. Pencucian tahap ini dilakukan selama 20 hingga 30 detik per ekor ikan. Adapun perendaman dalam bak pencucian dilakukan untuk menjaga agar suhu ikan tetap dingin selama proses berlangsung. Tahap ke-7 yakni tahap pemfiletan. Ikan disayat mulai dari punggung dekat bagian kepala hingga bagian ekor, kemudian mengarah ke bagian perut. Pemfiletan dilakukan pada kedua sisi ikan secara searah. Pemfiletan dilakukan secara hati-hati agar kulit ikan tidak robek dan daging ikan tidak rusak untuk memenuhi kualitas ekspor. Tahap ke-8 yakni pencabutan duri.
dilakukan menggunakan alat pinset yang ujungnya bengkok. Pencabutan duri dilakukan untuk menghilangkan duri yang masih menempel pada daging filet ikan guna memenuhi permintaan buyer. Tahap ke-9 yakni tahap perapian. Ikan yang sudah difilet kemudian dipotong pada bagian pinggir dan bagian ekornya agar lebih rapi dan seragam. Daging filet yang sudah dirapikan kemudian disusun secara rapi dalam wadah dan diberi es curai agar suhu daging ikan filet tetap terjaga dengan baik. Tahap ke-10 yakni pencucian tahap 3. Dilakukan dengan cara mencelupkan daging filet ke dalam wadah pencucian yang telah diberi es curai dan larutan klorin konsentrasi 10 ppm. Pencucian tahap 3 ini harus dilakukan secara cepat, cermat, dan bersih. Tahap ke-11 yakni pengelapan. Daging filet ikan dilap di atas talenan yang diberi kanebo. Pengelapan dimaksudkan untuk menyerap air pada permukaan daging filet ikan. Pengelapan dilakukan pada kedua sisi daging filet untuk memastikan bahwa daging filet sudah dalam keadaan normal untuk ditimbang. Tahap ke-12 yakni pembungkusan. Daging filet ikan dimasukkan ke dalam plastik vakum jenis polietilen atau PE sesuai ukuran daging filet. Plastik polietilen berfungsi untuk mencegah dehidrasi selama pembekuan dan penyimpanan beku. Plastik polietilen juga berfungsi melindungi produk dari kontaminasi luar dan memudahkan penyusunan dalam tempat penyimpanan. Tahap ke-13 yakni proses vakum. Daging filet ikan yang telah dibungkus dalam plastik polietilen kemudian dimasukkan ke dalam mesin pemvakum untuk menghilangkan udara agar daging filet tidak teroksidasi. Tahap ke-14 yakni penimbangan tahap 2. Daging filet ikan yang telah divakum kemudian ditimbang menggunakan timbangan yang telah dikalibrasi. Tahap ke-15 yakni penyusunan dalam long pan. Daging filet ikan yang telah dibungkus dalam plastik polietilen kemudian dimasukkan dalam long pan dengan penyusunan hingga 2 lapis. Penyusunan dilakukan secara rapi dan permukaannya rata. Tahap ke-16 yakni pembekuan. Daging filet ikan yang telah dimasukkan ke dalam long pan kemudian dibawa menggunakan troli dan dimasukkan ke dalam ruang ABF Air Blast Freezer. Proses pembekuan dilakukan selama 4 hingga 8 jam dengan suhu mencapai minus 40 derajat Celcius. Tahap ke-17 yakni tahap pengemasan dan pelabelan. Daging filet ikan yang telah dimasukkan ke dalam ruang ABF kemudian dibongkar dan dikemas menggunakan master karton secara rapi sesuai ukuran. Master karton diberi label yang berisi keterangan detail tentang produk, kemudian ditutup menggunakan lakban. Proses pengepakan dalam master karton dilakukan secara cepat, cermat, dan bersih guna menghindari kerusakan fisik. Tahap ke-18 yakni tahap penyimpanan beku. Daging filet ikan kemudian disimpan dalam ruang penyimpanan beku atau cool storage dengan suhu minus 20 derajat Celcius. Penyimpanan dalam ruang penyimpanan beku atau cool storage dilakukan guna mencegah penurunan kualitas produk akibat peningkatan suhu di sekitar produk. Produk disusun berdasarkan jenis dan waktu produksi untuk memudahkan dalam pengambilan. Dan tahap terakhir, tahap ke-19 yakni pengangkutan. Dilakukan menggunakan dengan cara mengeluarkan produk dari penyimpanan beku ke kontainer berpendingin. Proses pengangkutan dilakukan dengan cara master karton dikeluarkan dari cool storage menggunakan bantuan troli. Setiap master karton dikeluarkan satu persatu secara manual dengan estafet berdasarkan waktu produksi. Filet daging ikan yang diproduksi pertama kali juga harus dikeluarkan pertama kali. Demikianlah